Shalom, sedang jemaat gereja Bethany El-Bethel Church Solo Baru. Bersyukur pagi hari ini boleh kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Pada pagi hari ini sharing firman Tuhan akan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-29. Judul perikopnya adalah pilihan atas Israel. Ya, tapi saya akan bacakan penggalan dari pasal ini. Selebihnya nanti Bapak Ibu saudara-saudari boleh baca di rumah masing-masing. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Roma pasal 9 ayat yang ke-12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Puji Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-9 ini, kalau boleh saya rangkumkan, ini bercerita tentang bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan di awal dari pasal ini Paulus menceritakan bahwa bagaimana hatinya itu sangat sedih, hatinya sangat bersusah hati karena mengingat saudara-saudara sebangsanya, yaitu bangsa Israel, karena mayoritas dari bangsa Israel ini tidak menerima Mesias, atau mereka tidak percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, sudah ditulis di kitab Perjanjian Lama bahwa akan datang Mesias untuk bangsa Yahudi. Tapi saat Mesias sudah datang, banyak orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya kepada Mesias itu. Ya, dan hal ini merujuk kepada sebuah pertanyaan, apakah pilihan Tuhan atas bangsa Israel, karena bangsa Israel ini kan sering disebut bahwa bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, apakah pilihan Allah atas Israel ini adalah pilihan yang salah? Ya, di ayat yang ke-9 ini Paulus menerangkan bahwa pilihan Allah itu tidak pernah salah. Melalui ayat-ayat yang kita bisa baca di dalam pasal 9 ini, dari cerita-cerita yang Paulus ceritakan di pasal ini, bahwa Paulus ingin menyampaikan bahwa Allah tidak pernah salah memilih. Pilihan Allah tidak pernah gagal. Ya. Dan pagi hari ini saya akan membagikan tentang beberapa poin atau topik mengenai hal itu, yaitu saya akan menyampaikan tentang kedaulatan dan keadilan Allah. Ya, di dalam konteks pasal 9 ini, bahwa kedaulatan Allah dan keadilan Allah dalam memilih umatnya. Ya, kita tahu tadi ayat yang baru saja kita baca bersama, yaitu tentang Yakub dan Esau. Yakub adalah anak kedua dan Esau adalah anak pertama. Nah, tetapi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa Israel itu bukan anak pertama atau Esau, tetapi yang dipilih adalah Yakub, anak keduanya. Bagaimana Allah kok bisa memilih anak yang kedua, bukan anak yang pertama, sebagai anak yang dikasihi? Bahkan di ayat yang ke-13 tadi ada kutipan dari ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa
Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, Allah tidak hanya memilih Yakub, tapi Allah juga membenci Esau. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Esau anak yang pertama, dia tidak dipilih tapi malah dibenci oleh Allah. Tapi yang dipilih Allah adalah Yakub anak yang kedua. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itulah kedaulatan Allah, saudara. Kedaulatan Allah yang mutlak. Kalau kita sering dengarkan bahwa kebenaran Allah itu absolut, kebenaran Allah itu adalah mutlak, tidak bisa dipengaruhi apapun. Seperti ayat yang selanjutnya yang dikatakan di ayat 15 dan 16 tadi, bahwa aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan memurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, jadi jelas di sini bahwa pilihan Allah atau kehendak Allah itu yang terjadi atas manusia, yang terjadi atas umatnya, yang terjadi atas bangsa Israel, ataupun yang terjadi atas kehidupan kita masing-masing, itu adalah mutlak karena kedaulatan Allah. Ya, itu karena kehendak Allah atau hak prerogatif Allah terhadap manusia. Jadi manusia tidak bisa melakukan apapun atau memprotes terhadap kehendak Allah dan keputusan Allah, karena semuanya itu tergantung karena kemurahan hati Allah. Apa yang dilakukan Allah itu tergantung dengan kehendaknya, tergantung dengan kuasa Allah. Di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat 17 itu Paulus menceritakan tentang tanah liat yang bisa dibentuk menjadi sebuah periuk yang bagus. Jadi, tapi juga ada yang tanah liat yang dibentuk untuk menjadi hal yang biasa aja atau yang kurang bagus. Nah, apa hasil dari periuk itu atau hasil dari tanah liat itu bisa protes terhadap yang membikinnya? Kan tidak bisa, saudara. Jadi mau dibentuk apapun, seorang pengrajin periuk itu atau pengrajin tanah liat itu bisa membentuk tanah liat, bisa jadi genting, bisa jadi pot, atau bisa jadi vas bunga. Itu kan sesuai dengan kehendak dari yang membuatnya. Jadi seperti kita manusia, kita dibikin oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah. Allah mempunyai hak sepenuhnya atas hidup kita. Dia punya daulat yang penuh atas hidup kita. Jadi poin yang saya mau sampaikan hari ini itu adalah sekarang hidup kita itu mengalami banyak hal. Apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang kita alami hari ini, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu apapun lah yang terjadi, itu semuanya tidak lepas dari kedaulatan Allah atas hidup kita. Kalau hari ini misalkan saudara mengalami hal yang mungkin kurang baik, ya disitulah kita harus menaruh rasa percaya kita lebih terhadap Tuhan. Karena kita percaya bahwa yang terjadi ini adalah atas daulatnya Tuhan. Kalau Dia sudah pegang kendali, pasti Dia juga akan menolong kita. Tuhan selalu melakukan atau Dia selalu melakukan membuat sesuatu itu untuk kemuliaan namanya. Bahkan di ayat yang di bawahnya ini tadi menceritakan tentang Firaun, bagaimana Firaun itu atas kehendak Allah dia dimurkai Tuhan. Itu tujuannya untuk apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata, supaya kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu boleh dilihat oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, bukan hanya bangsa Israel tapi bangsa Mesir. Kemuliaan Tuhan itu boleh dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Jadi apapun yang kita alami hari ini itu semua karena kedaulatan Allah dan keadilan Allah.
kalau berbicara tentang keadilan Allah, keadilan itu artinya bukan sama rata. Misalkan kalau si A mendapat perlakuan A, atau si A mendapat berkat A, si B mendapat berkat B, si C mendapat berkat C. Berkatnya beda-beda. Nah, berkat atau kita dalam konteks ini kita tidak bisa mengartikan keadilan Allah. Misalkan berkatnya si A lebih besar daripada berkatnya si B, itu bukan berarti Allah tidak adil. Tapi itu semua terjadi sesuai dengan apa tadi yang dikatakan kemurahan hati Allah, kemurahan dan kehendaknya, kemurahan dan kedaulatan Allah. Jadi apapun saudara yang kita alami hari ini itu semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi kita manusia didesain untuk selalu mengandalkan Allah, selalu mengandalkan pencipta kita. Jadi kita tidak boleh protes terhadap apa yang kita alami sekarang. Kalau kita hari ini mengalami hal yang baik, yaitu kita harus bersyukur terhadap apa yang kita alami hari-hari ini. Karena semua itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, enggak, tapi karena tadi kemurahan hati Allah, keadilan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas umat manusia. Ya mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan pagi hari ini tentang kedaulatan Allah dan keadilan Allah dan kemurahan Allah atas hidup kita. Jadi itu bersifat mutlak, apapun yang terjadi itu mutlak karena kehendak Tuhan, kedaulatan Allah atas hidup kita. Terima kasih, semoga menjadi berkat untuk jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.